Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah. Apa kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ayo membayar zakat. Nah, mungkin sudah pernah kalian dengar tentang apa arti dari zakat. Nah, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Ini merupakan bahwa zakat bagian yang terpenting dalam kehidupan umat Islam. Dalam ajaran Islam, zakat artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Dan mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam. Nah, dasar diwajibkan kita dalam mengeluarkan zakat itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, artinya sini anak-anakku sekalian, tidak semua orang bisa menerima zakat. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang berhak mendapatkan zakat, ya. Seperti yang kalian lihat di buku paket kalian. Adapun 8 kelompok yang dijelaskan dalam ayat tersebut ini sebagai berikut, yaitu pertama fakir, ya. Fakir adalah orang Islam yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian miskin, orang yang mempunyai penghasilan tetap tetapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian ketiga amil. Amil adalah orang atau badan yang mengurus untuk membagi zakat tersebut. Kemudian keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang pertama masuk Islam. Kelima yaitu hamba sahaya, hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan tebusan atau bayaran. Yang berikutnya yaitu keenam yaitu garim. Garim adalah orang yang berhutang dan dia tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya. Ketujuh yaitu fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Misalnya orang-orang yang mengadakan kegiatan untuk menyiarkan agama Islam. Kemudian kedelapan adalah musafir, orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk tujuannya berjuang di jalan Allah. Nah, itulah 8 kelompok orang yang berhak mendapatkan zakat. Nah, adapun anak-anakku sekalian, macam-macam zakat, antara lain yang pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah menurut istilah atau syara atau menurut Islam itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh agama. Nah, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki sebagai penyucian diri kita, ya, bagi orang yang sedang berpuasa, ya. Dan hukum zakat fitrah adalah fardu ain, yaitu wajib dilaksanakan setiap umat Islam, baik tua ataupun muda, anak-anak yang baru dilahirkan ibunya, termasuk orang-orang yang menjadi tanggungan orang-orang yang wajib membayar zakat. Nah, adapun tujuan dari zakat fitrah ini adalah memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak mampu pada hari raya Idul Fitri, untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok kita, ya. Misalnya pada waktu Idul Fitri ada yang tetangga kita kekurangan. Nah, itulah kita wajib memberikan zakat fitrah. Nah, syarat-syarat wajib zakat fitrah terdiri atas 1. Beragama Islam. 2. Itu artinya lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Dia lahir sebelum, misalnya sebelum bulan Ramadan, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian ketiga, memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahkan baik manusia ataupun
kepada siapa saja yang membutuhkan. Dan waktu atau hukum membayar zakat fitrah antara lain waktu yang diperbolehkan yaitu pada awal Ramadan sampai pada penghabisan Ramadan. Dan biasanya sebelum khatib naik mimbar pada bulan 1 Syawal itu biasanya ada yang memperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian waktu makruh ya membayar fitrah itu sesudah hari raya tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Kemudian kalau dia sudah menjadi yang haram apabila sengaja dibayar, ya kata sengaja dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya atau 1 Syawal, ya anakku sekalian. Dan hukum membayar zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki bahan makanan, yaitu sebanyak 2,5 kg untuk dirinya sendiri dan keluarganya selama pada bulan Ramadan. Ya. Kemudian anakku sekalian, berikutnya sesudah zakat fitrah ini adalah zakat mal. Zakat mal menurut bahasa atau etimologi, mal itu adalah harta, ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan atau disimpan, ya. Jadi menurut terminologi, mal atau harta itu adalah segala sesuatu yang dimiliki, yang dikuasai dan dapat dipergunakan. Jadi zakat mal juga disebut zakat harta, yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab. Nisab artinya ukuran banyaknya dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari zakat mal ini adalah membersihkan dan menyucikan harta benda, ya. Di sini disebutkan ada berikut ini adalah benda-benda yang termasuk harta yang wajib dijakati, yaitu pertama binatang ternak, kemudian emas, perak dan uang, hasil pertanian dan buah-buahan, perdagangan dan rikas, ya. Jadi sini adapun jenis harta, misalnya emas itu nisabnya adalah 93,6 gram, waktunya dalam satu tahun, itu kadar zakatnya itu 2,5%. Dan kemudian kalau misalnya kita mempunyai perak misalnya, nah nisabnya kadarnya itu 624 gram, itu dalam waktu setahun itu kadarnya 2,5%. Nah misalnya dari kalian memiliki misalnya binatang ternak, ya, misalnya orang tua kalian memiliki binatang ternak, ada peternakan misalnya sapi atau kerbau, ya. Jadi misalnya nisabnya dari 30 sampai dengan 30 sampai 39 ekor, itu yang apabila sudah jatuh haul 1 tahun itu kadar zakatnya wajib kita keluarkan adalah 1 ekor sapi umur 1 tahun. Nah, begitu kalau kita mempunyai kambing atau domba yang nisabnya antara kita memiliki kambingnya misalnya 40 sampai 120 ekor. Dalam setahun itu kadar zakat yang harus kita keluarkan untuk itu adalah 1 ekor kambing atau 1 ekor domba. Nah, kemudian untuk pertanian yang Ibu akan memberikan contoh, misalnya padi nisabnya 750 kg beras, ya, setiap panen, ya, dalam haul itu setiap panen itu kadar zakatnya adalah 10% atau 5%, ya, sampai dengan 5%. Nah, juga ada keterangannya apabila pertanian ini airnya alami atau tak ada hujan atau sumber yang didapatkan tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya itu adalah 10%. Dibanding apabila misalnya kita mempunyai pertanian atau perkebunan, irigasi, dan ada mengeluarkan biaya untuk mendapatkan air tersebut, maka zakat yang kita harus keluarkan adalah 5%, ya. Nah itulah, tadi contoh-contoh apa yang zakat mal yang perlu kita
keluarkan apabila kita telah memiliki dalam jumlah yang tertentu ya. Dan dari sini kita sudah bisa lihat bahwa hikmah melaksanakan zakat itu, ketika kita mengetahui bahwa yang berkaitan dengan zakat, kita harus membiasakan diri untuk membayar zakat, mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dan adapun hikmahnya antara lain satu, membersihkan diri dari sifat sombong, serakah dan kikir. Kemudian mendidik diri kita agar lebih sifat dermawan ya, sifat pemurah ya. Artinya misalnya kita menumbuhkan sifat dermawan dengan cara membiasakan diri kita untuk mengeluarkan 2,5% dari misalnya pemberian dari orang tua, paman, bibi ya. Kemudian membantu masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan ya. Kemudian menghindari dari sifat sombong bahwa kita memiliki harta yang lebih banyak dari orang lain. Kemudian mendekatkan diri pada orang yang membutuhkan pertolongan kita ya. Jadi dari situ kita bisa menumbuhkan semangat persaudaraan, saling menjaga, saling peduli, mengasihi antara sesama yang ada. Nah, itulah nak, artinya kita bisa memperoleh hikmah-hikmah dari kita berzakat, di samping kita membersihkan jiwa kita dari bahaya yang ditimbulkan akibat dosa, kesalahan-kesalahan kita, dampak buruk di dalam hati kita. Inilah zakat merupakan salah satu yang wajib ya bagi umat Islam. Hukumnya fardu ain, artinya wajib yang kita harus keluarkan. Baik anak-anakku sekalian, mungkin itulah yang dapat Ibu sampaikan mengenai tentang zakat. Ayo membayar zakat, yaitu pertama zakat fitrah, yaitu zakat dibagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib. Kemudian siapa-siapa saja yang berhak, 8 golongan yang berhak wajib diberikan zakat. Kemudian zakat-zakat yang harus kita keluarkan antara lain misalnya untuk zakat mal binatang ternak, emas, perak, uang, hasil pertanian, buah-buahan, perdagangan, ataupun rikas. Rikas itu artinya harta yang terpendam. Nah, itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita nak. Dan jika ada yang kurang bisa kalian baca pada buku pegangan kalian ya, buku pegangan kalian di buku Yudhistira. Dan silahkan yang sudah menonton video Ibu bisa untuk absennya bisa untuk menulis di kolom komentar ya, yang sudah menonton sekaligus dengan mengambil absen. Dan tugas nanti akan Ibu share melalui WA group. Terima kasih nak. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.